Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang berharap sama-sama ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Shahihul Ibad ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Dr. Abdul Ghafur ya. Nanti di akhir seperti biasa akan tetap ada pertanyaan ya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaannya disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai saja. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus, al-malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita, para kiai, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita taatimi seluruh pengurus Masjid Nurul Imam. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para guru-guru kita, para pengurus masjid senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dan juga mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mengemban amanah yang Allah titipkan kepadanya. Segenap jamaah salat subuh, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab. Entah sudah berapa Rajab kita lewati, dan entah pula Rajab itu kita lalaikan. Maka bersyukur kita kepada Allah atas nikmat kesempatan bisa melewati dari Rajab satu kepada Rajab yang lain, yang tentu harapan kita mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya atau seiring pergantian bulan Rajab yang kita lalui ini, semakin bertambah pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sejenak mari sama-sama kita sampaikan sholawat dan juga salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memasuki nasihat yang keempat di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ya, mohon izin untuk membacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu kila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Dari Umar, ya, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwasanya Rasul pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi Rasul pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Rasul? Sifli hasanat Umar faqala. Ya. Wahai Jibril, tolong, kalau bahasa kita itu spill gitu Pak. Tolong info ke saya.
tolong sepilin dong gitu. Istilah sepil itu kan biasanya bahasa medsos itu ya. Kalau kita mau belanja apa, tolong dong sepil barangnya gitu. Jadi, tolong dong kasih tahu kebaikan-kebaikan umat. Jadi Nabi pengen tahu kebaikan-kebaikan Umar melalui bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Faqala, ya, bermakna malaikat Jibril berkata, "Lau kanat al-biharil midad wal asjari aklaman." Kalaulah seandainya lautan itu Allah jadikan tinta, wal asjar aklaman, dan pohon-pohon itu dijadikan pena. Ini kata malaikat Jibril, Pak. Jadi kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta, padahal tinta segini udah banyak sih kan. Kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta dan pohon-pohon itu dijadikan pena, lama hasorat maka tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah habis untuk menulisnya. Berarti kebaikan Umar itu banyak sekali. Ya. Jadi kebaikan yang dibangun oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu banyak sekali, sampai-sampai lautan nggak cukup untuk menulisnya kalau dijadikan tinta. Faqala sifli hasanat Abi Bakrin, dan tolong dong sepilin kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi Nabi ingin bertanya kebaikan Umar, kemudian ingin pula tahu tentang kebaikan Abu Bakar. Karena kedua tokoh ini tokoh penting, Pak. Ya, kedua manusia ini selain dijamin masuk surga oleh Allah melalui sabda dari Rasul, beliau-beliau inilah yang akan menjadi tonggak sejarah umat Islam. Karena dalam sejarah Umar itu adalah orang yang paling banyak mengekspansi wilayah Islam. Ya, cuman sayang dalam sejarah peradaban Islam itu hampir semua khulafaur rasyidin itu meninggalnya terbunuh. Dalam riwayat Abu Bakar diracun. Jadi Abu Bakar itu menjadi khalifah itu hanya 2 tahun. Kalau Umar nyata-nyata perutnya ditusuk sampai ususnya keluar. Ya, jadi presiden itu nggak gampang sama dulu, Pak. Kalau sekarang enak ada pas pampres gitu ya. Zaman dulu mungkin ya nggak kayak sekarang. Begitupun dengan Utsman. Utsman itu sedang membaca Al-Quran pun sama ditikam dari belakang. Jadi bapak-bapak yang ngaji kalau subuh tuh hati-hati, jangan-jangan ada nikam. Begitupun dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun sama. Ketika beliau menjadi imam salat subuh pun sama ditikam. Yang menikam namanya muljam. Muljam itu orang yang hafal Quran, luar biasa, Pak. Bayangin, orang hafal Quran, ibadahnya banyak, membunuh menantu sekaligus presiden pada saat itu. Karena Sayyidina Ali ini adalah menantunya Nabi. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, ana matinatul ilmi wa aliyu babuha. Ya, aku ini adalah kota ilmu. Aku ini adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu masuknya. Tapi meninggalnya dibunuh oleh umat Islam sendiri yang hafal Al-Quran. Ya, jadi fitnahnya luar biasa. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Faqala Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Umar itu ya adalah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi kebaikan Umar yang segitu banyak itu ternyata hanya satu bagian dari kebaikan Abu. Kira-kira kalau dalam riwayat ini mana yang lebih baik, Pak? Kalau seandainya kita bandingkan, walaupun kita nggak boleh bandingkan ya, kebaikan Abu Bakar apa kebaikan Umar?
Kebaikan Abu Bakar. Dari sekian banyak kebaikan yang dilakukan oleh Umar, ternyata itu hanya satu bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada saat Nabi mengumpulkan seluruh para sahabat itu, ya, dengan diminta loyalitasnya sebagai dakwah Islam, orang-orang berbondong-bondong membawa harta yang mereka miliki. Abu Bakar itu bawa semuanya, Pak, bayangkan, Pak. Kalau seandainya hari ini Pak Ustadz TKM woro-woro, Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, karena hari ini kita sedang membangun masjid, mari kita berikan sedekah terbaiknya untuk masjid. Mari berkumpul ke masjid, bawa harta-harta. Kira-kira bawa hartanya seberapa banyak ini kita nih, Pak? Ya. Yang ada nggak datang biasanya. Kadang-kadang mohon maaf kan ya, kita ini kadang-kadang udah dipaksa aja nggak mau, Pak. Coba, ketika kita sholat Jumat, kita kan datang tuh kota amal itu kan, sebenarnya kita dipaksakan ya, dipaksa bersedekah. Cuman karena kadang-kadang kebiasaan kita itu memang agak sulit, ya dilewati aja. Padahal Pak, kalau ditanya kita ini lebih seneng mana, dipaksa masuk surga apa sukarela masuk neraka? Dipaksa masuk surga apa sukarela masuk neraka? Jadi kita ini memang harus dipaksa masuk surga. Nah, Abu Bakar itu ketika datang kepada Nabi, dia membawa seluruh hartanya. Sampai-sampai Nabi itu, kalau bahasa kita, takjub gitu ya, atas kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian, izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan dunia itu adalah dengan harta. Jadi kalau kita ingin hidup di dunia ini dimuliakan, apapun caranya, harta itu sudah menjadi satu keniscayaan. Bapak datang ke masjid, antara turun dari Fortuner dengan jalan kaki, orang itu beda itu persepsinya. Karena memang dunia ini kemuliaannya ya dengan harta benda. Jadi kalau kita ingin suara kita didengar, pendapat-pendapat kita ingin diterima, Bapak harus punya duit dulu, Pak. Iya, coba aja kalau rapat DKM, orang yang punya duit itu biasanya lebih didengar daripada orang yang banyak ngomongnya tapi gak punya duit. Makanya nanti mohon maaf nih ya, Bapak kalau milih ketua PHBI yang kaya dulu, Pak. Kan ya maksudnya kaya, jangan kaya tapi pelit, jangan, kaya yang mau berbuat. Ini kadang-kadang fenomena di masyarakat kita ini, sekalipun pendapatnya sangat argumentatif, bagus karena mungkin dia punya ilmu, tapi kalau nggak mau berjuang, nggak punya duit, nggak didengar orang. Tapi kalau kita orang punya duit, kaya gitu ya, kemudian mau berbuat, ngomong apa aja itu didengar sama orang. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin bahwa orang yang berpendapat itu pasti akan mau berbuat. Ya kata orang Betawi kan, ngomong ruang gede, tai. Dopos itu. Orang Betawi kan begitu, Pak. Ngomong ruang gede, tai gitu. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Karena memang dunia itu kemuliaannya adalah dengan harta. Jadi prinsip kalau kita ingin dihormati, kita harus punya duit dulu. Izzud dunya bil mal. Wa izzul akhirah bisolihil amal, tetapi untuk akhirat, kemuliaan akhirat itu hanya bisa diraih dengan a'malus soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan sering guru-guru kita menyampaikan, mengutip di dalam surah Al-Mulk gitu kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi-lagi amal soleh kita. Ya.
Jadi amal soleh inilah yang menjadi kunci kemuliaan, kunci keutamaan menuju pintu akhirat. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia kemuliaannya adalah dengan harta, tetapi kalau akhirat adalah dengan amal soleh. Syukur-syukur kita ini ya punya duit untuk menjaga marwah dan muruah kita di dunia. Jadi orang nggak boleh minta-minta, nggak boleh telutak, Pak. Ini ada kita bertamu nih ke rumah orang, terus yang punya rumah punya sepeda banyak, boleh dong satu. Itu namanya telutak itu. Kayaknya kepingin dikasih mulu gitu. Mau temen, mau ustadz, telutak nggak boleh. Kan banyak juga ya ustadz datang ke rumah jamaah, boleh nih. Nah itu nggak punya muka itu ustadznya. Banyak juga begitu, Pak. Minta dilayani ini dan itu. Nabi itu Masya Allah, Pak, dakwahnya itu betul-betul berjuang dan berkorban. Nabi itu dakwah itu disambit. Nah kalau kita masih enak disambut, ya. Jadi kalau bercermin kepada dakwah Nabi, ya luar biasa. Kita ini malu sebenarnya. Bahkan di dalam surah Asy-Syu'ara berkali-kali Allah menjelaskan tentang bagaimana para nabi-nabi itu berdakwah. Wa ma yas'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dan tidaklah aku meminta upah atas ajakan-ajakan ini, karena yang aku minta hanyalah imbalan dari Allah Zat Sang Rabbul Alamin. Itu para nabi. Jadi kalimat itu Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara. Nanti Bapak cek tuh. Ada 5 kali kalau nggak salah. Ayat itu diulang-ulang di mana Allah ingin menegaskan bahwa para nabi dan rasul itu ketika berdakwah nggak pernah minta upah. Bahkan dalam surah Yasin sering kita baca Allah mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Makanya kadang-kadang kita masih malu, Pak. Kenapa? Kalau saya masih nerima gitu, masih nerima, tapi nggak pernah minta. Bisa dicek Ustaz Ramdan. Ustaz bisa nggak ngisi? Berapa bayarannya? Nauzubillah. Malu kita, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala tataqawwa umurat dunya wala tuslihu illa bil amwal. Ya. Dan tidaklah perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini bisa menjadi kokoh kecuali ditopang dengan keuangan, dengan amwal, dengan harta benda. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tuslih illa bil amali salih. Begitupun dengan urusan akhirat. Urusan akhirat itu tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah kokoh kalau enggak ditopang dengan amal soleh. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini harus tahu posisi dan kondisi. Karena kalau kita hidup kemudian enggak menggunakan ilmu, bahaya, Pak. Apa-apa pakai ilmu sekarang ini. Makanya berbicara tentang ilmu, Allah ketika mengutip di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita menemukan ayat-ayat atau kata yang dinisbahkan kepada orang yang ahli ilmu. Setidaknya saya mendapati ada 4 nama. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang ahli ilmu itu disebut Rabbaniyun. Rabbaniyun itu bermakna bahwa dia istiqomah mengajar, istiqomah menebarkan ilmu dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Itu Rabbaniyun. Makanya dalam istilah harokah atau gerakan Islam itu ada namanya murabbi. Jadi murabbi itu adalah pembimbing.
ya, pembimbing sebuah komunitas, murabbi. Bahkan di dalam dunia tasawuf, dalam dunia tarekat ada namanya murabbi ruhina, ya, pembimbing ruh, pembimbing jiwa. Kenapa? Karena mereka dijadikan sebagai seorang guru, ya. Jadi ucapan dan perbuatannya menjadi sebuah contoh bagi murid-muridnya, namanya murabbi. Nah, orang yang berilmu dalam Al-Quran yang pertama disebut Rabbaniyun, Rabbaniyun atau Rabbaniyin. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu itu dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ulama. Al-Ulama itu adalah jamak, banyak. Kalau satu orang disebut Al-Alim, kalau banyak orang disebut Al-Ulama. Dan berbicara tentang ulama, Allah menegaskan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Jadi kalau ada orang yang katanya berilmu kok nggak takut sama Allah, itu berarti bukan masuk dalam kategori ulama. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yakhsyallah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Makanya saya membuat kayak ilustrasi gitu, Pak. Bapak pernah nggak berkecimpung di dalam dunia marketing? Seorang marketing, Pak, namanya kan marketer. Marketing itu biasanya dalam sebuah perusahaan dia itu akan difasilitasi, kendaraan dapat, pesangon dapat, uang hariannya dapat, bensin tol dapat. Bahkan tidak sedikit di antara marketing itu mendapatkan kendaraan yang bagus. Kenapa? Karena marketing inilah yang akan bersosialisasi, yang akan bertemu langsung dengan customer. Lah, bagaimana mungkin customer bisa yakin perusahaan itu bonafit kalau marketingnya udah dekil, kucel, naik motornya motor butut? Wah, ini gak meyakinkan, nih perusahaan apa ini? Tapi kalau marketingnya pakai jas, klimis, ngomongnya intelek, kendaraannya bagus, necis, wah ini benar marketing nih. Ini tandanya bahwa perusahaan yang dia akan tawarkan betul-betul berkelas. Ini marketing udah dekil, kucel, nggak mandi, aduh, ini jangan-jangan perusahaan tempe kali ini. Nah, sama dalam dunia dakwah pun begitu. Mohon maaf, jadi ustadz, jadi kiai harus parlente gitu. Bajunya yang rapi, necis, jenggotnya ya dirapiin, jangan acak-acak. Kenapa? Karena mubalik itulah yang akan bersentuhan langsung dengan jamaah. Nah, ini kadang-kadang jadi ustadz, mohon maaf ini mengkritik diri saya, belum kiprahnya belum banyak, udah minta-minta, ini sama aja marketing yang terletak sama perusahaan. Baru kerja 1 bulan, belum dapat customer, udah minta naikin gaji saya dong, mobil saya ganti. Oh, belum dapat customer kok udah banyak minta. Namanya marketing terletak. Ini banyak usaha terletak, Pak. Ini ngomongnya kok keras banget ini. Ya kebetulan kan kita ini dunianya kan dunia dakwah, Pak. Banyak bersentuhan dengan teman-teman ustadz di luar, di dalam banyak. Dan gak sedikit mereka itu tadi ya mendekati jamaah, motifnya ini itu. Kadang-kadang maksa jual sarung, jual apa dengan harga yang tidak pantas, dengan dalih apa? Berkah. Berkah buat elu, buat jamaah mah kagak. Sarung yang harganya 25.000 dijual 75.000, ya berkah buat dia. Berjamaahnya mah kena tipu. Jual air apa segala macam gitu kan. Ya. Jadi agama dipolitisasi. Bukan menghidupkan agama, tetapi mencari kehidupan di agama. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga tadi al-ulama, yang ketiga adalah ahli dzikr.
Jadi orang yang berilmu itu dalam Al-Quran disebut dengan ahlu dzikr. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kamu kepada orang-orang ahli dzikir kalau nggak tahu. Artinya apa? Bahwa ulama atau orang yang berilmu itu masuk dalam kategori orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya orang yang hatinya terpaut dengan Allah itu biasanya akan diberikan satu anugerah ilmu, ya, namanya ilmu kasyaf. Ibarat wifi itu sinyalnya nggak turun nggak naik Pak, nyambung terus, connected terus dengan Allah. Dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka itu namanya ilmu huduri. Ketika sudah terbuka hijabnya, baru namanya mukasyafah. Jadi sejarah ilmu mukasyafah ini sebenarnya sudah ada dalam sejarah bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini manusia biasa sebenarnya, seorang wali gitulah, bukan nabi. Ya, tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berguru kepadanya. Bayangkan. Kenapa? Karena mungkin Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa, sekalipun engkau telah diangkat menjadi seorang nabi, jangan merasa sombong. Ya. Nah, ilmu khuduri ini biasanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, saya persingkat. Orang yang berilmu dalam Al-Quran itu disebut dengan ahlul lubun. Lubun itu maknanya hati, tapi hati tingkatannya yang agak mendalam. Karena hati itu nanti ada lapisan-lapisannya. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ulul albab. Jadi orang yang mendapatkan predikat ahlul lubbi atau dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab itu adalah orang yang banyak memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalau kita artikan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi la ayat, ya, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Artinya apa? Semua kejadian di alam semesta ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa hanya bagi mereka yang mau menggunakan akal pikirannya. Bapak pernah nggak melihat cabai di depan? Dari cabai, Pak, itu banyak ilmu loh. Cabai, pohon cabai yang kecil, pernah nggak kita mikir? Yang satu ditanam di pot yang sama antara cabai dan tomat, tapi kenapa kok rasanya nggak pernah ketukar? Kita lihat kelapa tinggi 9-10 meter di atas ada airnya, Pak, padahal nggak ada cepam, nggak ada itu, colokan listriknya pun nggak ada, tapi kenapa kok di atas ada air? Hah? Kalau bukan karena ada kerjanya Allah, karena ada afalnya Allah, nggak mungkin itu bisa terjadi. Nah, cuman sayangnya akal kita ini kadang-kadang merasa takjub kepada Allah hanya pada saat melihat kejadian tidak biasa. Contoh, lihat kelapa, mungkin buahnya duren, baru subhanallah, ada kelapa berbuah duren. Allah sakti bener ya, bisa menciptakan kelapa buahnya duren. Pertanyaan saya, Pak, emang kalau Allah menciptakan kelapa berbuah kelapa, Allah nggak sakti? Apa? Emang kalau ada cabai kemudian berbuah cabai yang pedas, Allah nggak sakti gitu, Pak?
Kenapa? Karena frame di akal kita ini sudah mengatakan bahwa biasa aja yang begitu-begitu. Kalau ada terjadi nggak biasa, baru itu luar biasa. Padahal setiap saat fenomena sesuatu yang luar biasa itu setiap hari kita saksikan. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam siang. Nggak pernah kita mikirin tuh, Pak. Kadang-kadang yang kita lihat sunset hanya indahnya doang. Wih, keren ya sunset ya. Cuman indahnya doang, tapi kerjanya Allah nggak pernah kita pikirin. Nah, orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab itu berpikir tentang kekuasaan Allah. Ketika dia sudah berpikir tentang kekuasaan Allah, maka muncul di dalam hatinya tadarruf, memuji keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali, Pak, hal-hal luar biasa yang mesti kita takjubin. Jadi apa saja itu menjadi ilmu. Lihat anak kecil jadi ilmu, lihat orang tua jadi ilmu. Kan banyak ilmu, Pak, yang bisa kita ambil dari orang tua. Kenapa orang tua, mohon maaf, kalau udah 60-70 tahun itu suka tersinggung, gampang tersinggungan, dikit-dikit ya, marah-marah gitu kan. Ya, karena orang tua itu ya akan kembali seperti anak kecil lagi. Makanya kalau udah usianya udah banyak itu mestinya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar jiwanya disibukkan dengan persiapan amal soleh. Bukan sebaliknya banyak nganggur. Ini kadang-kadang udah sepuh masih main gaple aja, ya Allah. Kalau anak muda main gaple mungkin pikirannya masih panjang, masih oke lah. Ini udah tua main gaple, dapatnya apa, Pak? Ya. Maksudnya kita menghindari hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ahlul lubbi ini, ulul albab ini konteksnya adalah hati. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa hati itu berlapis-lapis. Ya. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menjelaskan bahwa lapisan hati yang paling luar itu dada, sodrun. Dan disinilah letak ya keluar masuknya bisikan-bisikan mau yang baik ataupun yang tidak baik. Makanya kenapa ketika kita mau sholat disuruh membaca surah An-Nas? Karena di situ Allah mengatakan yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, masuk ke dalam satu level lagi ke dalamnya ada namanya kolbun. Jadi setelah sodrun, kolbun. Nah, kolbun itu ibarat sebuah rumah, sodrun itu adalah pintu masuknya. Kolbun itu ibarat ruang tamu. Ya. Nanti masuk lagi ke dalam ada namanya fuad. Lebih spesifik lagi, karena fuad ini berfungsi bertugas untuk memperjelas kolbun. Jadi kalau orang sudah masuk kepada fuad itu biasanya muncul keteguhan jiwa. Kenapa? Karena ibarat sebuah rumah dia itu seperti cahaya lampu yang akan memberikan penerangan kepada sebuah rumah. Masuk lagi ke dalam, lebih dalam lagi ada namanya lubun. Disinilah letak ibarat sebuah rumah itu dia seperti apa ya, pengokoh sebuah bangunan. Nah, puncak dari sumber-sumber rahasia, puncak dari seluruh dimensi di mana Allah berkomunikasi dengan manusia itu namanya sirrun. Jadi pertama sodrun, yang kedua kolbun, yang ketiga fuad, yang keempat lubun, dan yang keempat adalah sirrun, rahasia. Dan disinilah biasanya orang itu akan mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih banyak baru tahap kolbun, Pak. Ya, buru-buru masuk fuad, baru di kolbun.
Makanya kenapa ciri-ciri kolbun itu ya kadang-kadang ibadah, kadang-kadang diajak maksiat, okelah nggak apa-apa gitu. Itu biasanya ciri-ciri orang yang baru sampai pada tingkat kolbun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di makalah yang keempat ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita semuanya bahwa kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta, sementara kemuliaan akhirat hanya bisa kita raih dengan amal soleh. Baik, barangkali itu sebagai pengantar dalam kajian kita di pagi hari ini. Barangkali ada mudakhalah, ada soal, saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang mulia, kita sudah mendengarkan tadi nasihat yang keempat dari Rasul Muhammad. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya jika yang sudah kita terapkan. Selanjutnya mungkin kita akan sesi tanya jawab ya. Sementara ini mungkin kita batasi 3 pertanyaan dulu, 2 untuk bapak-bapak, 1 untuk ibu-ibu. Jika ada pertanyaan tambahan atau jika ada waktu kita bisa tambah. Baik, siapa yang pertama untuk bertanya? Ya. Assalamualaikum. Suaranya agak dikencengin, Pak. Mungkin suaranya agak dikencengin. Karena apa itu kan fungsinya sholat, pokoknya intinya. Apakah kalau kesalahan kecil dan kesalahan besar dalam membacaan Al-Fatihah adalah imam atau makmum, apakah itu toleransi sebagai jemaah atau sebagai terkait level jari atau level khafi di surat Al-Fatihah. Baik, ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu, ada Bu? Ya. Paham semua kayaknya. Mungkin saya tambahin satu pertanyaan, saya juga mau bertanya ya. Tadi dijelaskan hikmah dari nasihat keempat ini adalah kemuliaan dunia ada pada harta dan kemuliaan akhirat ada pada amal soleh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz,
terkait korelasinya dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu banyak ya Allah menyinggung tentang dunia. Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Terus juga dunia diwakilkan sebagai permainan. Apakah itu tidak kontradiksi atau mungkin ada penjelasan lain yang bisa dibaca? Itu Ustaz. Satu lagi, pertanyaan ketiga kita yang tadi. Ada Bapak? Jawab dulu tadi Ustaz. Saya suaranya agak. Saya tadi malam itu ada tugas di Nurul Firdaus THP. Jadi malam Jumat udah nggak tidur. Malam Sabtu tugas khalwat sampai pagi lagi 2 malam nggak tidur. Pagi-pagi itu ada syukuran rumah sampai jam 3:30 sore. Jadi hari Sabtu kemarin itu saya kan pindah rumah kan, pindah di Mustika. Jadi keluarga besar hadir, saya di rumah. Sore langsung berangkat ke Nurul Firdaus sampai jam 8 saat. Terus diminta si Febri, kenal nggak Febri? Nah, dia kan ngontrak rumah saya di Babelan. Bis nikah minta saya datang, nyampe rumah kurang lebih jam 11. Terus baca-baca sampai jam 12, baru tidur jam 12, bangun jam 2:30 tadi. Jadi suaranya agak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada PTA di kampus. Jadi pagi ini kampus lagi sampai siang, nanti baca zuhur ada ta'lim bulanan di Pulau Gadung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini berbicara tentang Al-Fatihah yang dalam Al-Quran disebut dengan As-Sab'ul Mathani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini memang menjadi salah satu rukun di dalam ibadah salat. Ya. Dalam konteks kita sebagai seorang makmum ya Pak, makmum, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ketika kita sudah mendengarkan bacaan imam dengan sempurna, maka itu dihukumi sama aja kita telah membaca suratul Fatihah. Dengan catatan membacanya dengan mendengarnya dengan sempurna. Artinya apa? Bagi kita sebagai makmum, ketika ada imam telah membaca dengan suara keras, dengan jahar itu, maka hukumnya sama aja kita telah membaca. Ya, sebelum kita jawab ke pertanyaan detailnya tentang kaifiat cara membacanya, ya, kita spill dulu nih tentang hukum membaca suratul Fatihah di dalam berjamaah. Tetapi di dalam madhab yang lain, ya, dikatakan bahwa sekalipun kita telah mendengar bacaan atau ayat atau surah Al-Fatihah, maka tetap kita pun berkewajiban untuk membaca kembali. Kenapa? Dikhawatirkan pada saat kita mendengar imam membaca surah Al-Fatihah, barangkali hati kita ngelayap kemana gitu Pak. Nah, ketika hati ngelayap kita kemana, nah itulah yang menjadi tidak sempurna bacaan kita kalau hanya sebatas mendengarkan. Makanya Pak, begitu waladhdallin amin, kita disuruh baca dulu nih Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk memantapkan hati. Cuman ya begitu Pak, ini mestinya etika kita nih Ustaz Ramdan sebagai imam, setidaknya memberikan waktu sejenak. Waladhdallin amin, tunggu beberapa detik. Untuk apa? Memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menyelesaikan suratul Fatihah. Nah, itu. Jadi tujuannya hanya memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan suratul Fatihah mereka. Kenapa? Karena rata-rata kita ini begitu waladhdallin amin pasti membaca suratul Fatihah. Udah kebiasaan kita. Nah, bagaimana hukumnya kalau
dalam bacaan sir. Kalau kita nggak mendengarkan imam, mungkin di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, kan sir tuh Pak. Atau sholat zuhur atau sholat asar, kan bacanya sir tuh. Maka kita berkewajiban membaca suratul Fatihah. Tetap kita membaca. Kenapa? Karena itu rukun. Nah, adapun tentang tata cara, ya, karena Al-Quran itu kadang-kadang bacaannya suka berubah, suka berbeda. Itu kadang-kadang juga ditentukan tempat, waktu, dan sebagainya juga. Di beberapa tempat di Timur Tengah itu tidak semuanya bahasa Arabnya sama dengan yang kita pahami, Pak. Kayak ada Bismillahirrahmanirrahim jadi majriha gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada re? Dalam bahasa Arab kan nggak ada re, adanya ro kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursahi. Kayak ada wadduhi wal laili idza saji kan? Paham ya? Jadi, dan itu bukan menjadi tolak ukur. Karena setiap daerah pasti punya lahdunya berbeda. Ya. Nah, adapun panjang pendek, ya mestinya kita ya tetap terus belajar tahsin. Tujuannya apa? Menyempurnakan. Tetapi menurut saya bukan hanya fokus kepada bacaannya, tetapi berusaha untuk memahami maknanya. Karena gimana Pak ya? Saya kan suka mengkritik, bukan mengkritik ya, memberikan masukan kepada teman-teman. Lalu kalau baca doa, jangan kenceng-kenceng dong. Karena doa itu, kita ini baca doa apa berdoa sih? Berdoa apa membaca doa? Kalau berdoa, ya mestinya pelan-pelan dinikmati. Allahumma gfir. Biar kita juga belajar memahami. Ya Allah, ampunilah saya. Lil muslimina wal muslimat. Enak gitu Pak. Ini kadang baca doa. Kata kita yang mendengarkan, ini doa apa sih? Jangan-jangan doa minta masuk neraka ini. Jadi harus dibedakan ya antara berdoa dengan membaca doa atau menghafalkan doa. Begitupun ketika kita membaca surat. Ya. Membaca suratul Fatihah ini Pak. Kalau di majelis kita kan alhamdulillah sedikit banyak kita diajarkan Pak Kiai. Jadi kalau di majelis itu Pak, kalau Ramadan itu biasanya kita kalau terawih memang cuma 8 rakaat terawih, tapi 3 jam. Kita kalau salat terawih 3 jam Pak. Dari jam 12, setengah 12 itu udah. Jadi kalau kita terawih itu jam setengah 12 kan baru mulai. Nanti selesai sahur. Dan itu tiap malam begitu. Ya. Jadi bacaannya pelan, dinikmati. Ya. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini karena wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum dan seterusnya, itu kadang-kadang begitu mendengarkan ayat-ayat itu nggak terasa air mata netes, nggak terasa nangis. Kenapa? Karena tadi bergetar hati kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Dinikmati. Ya, makanya kita ketika sholat tarawih itu imam disuruh baca aja Pak, nggak menghafal gitu ya, baca. Kenapa? Karena diurutin. Ya, satu rakaat satu halaman dan terus begitu. Ya. Kenapa? Ya kan tadi diajar kita memahami dan menikmati setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau bacaan-bacaan termasuk suratul Fatihah ini nggak kita nikmati, kayak bapak makan nih, makanannya enak tapi cuma ditelan nggak dikunyah, ada rasanya nggak Pak? Cuma dimasuk-masukin doang. Kenyang sih iya, tapi nggak nikmat. Coba kalau bapak makan enak terus dikunyah, pelan-pelan dinikmati, kan enak. Apalagi yang nemenin makan itu adalah mantan gitu ya. Nggak, kalau ini bonus saja Pak ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi seyogyanya ya harus terus belajar. Saya pun masih belajar Pak. Ya. Bagi saya setiap apapun itu masih belajar, bacaan-bacaan. Ya. Bahkan kata guru saya Pak, ketika kita masuk
di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, disitulah letak pusat daripada nikmatnya kita membaca suratul Fatihah. Ya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu adalah, kalau kata beliau, itu samudranya suratul Fatihah. Puncak penghambaan kita kepada Allah itu di ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, puncak penghambaan kita kepada Allah itu ada di ayat itu. Ya, kurang lebihnya begitulah Pak ya. Kemudian korelasi antara apa tadi? Kemuliaan dunia dengan harta dan juga ad-dunya mata'ul ghurur. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau izzud dunya bil mali, kemuliaan dunia, kalau kita ingin mulia di dunia, dihargai orang, dihormati orang, mau tidak mau ya memang harus kita punya harta. Kalau menganggap kemuliaan di dunia itu penting. Karena apa? Karena namanya hidup Pak, kita ini nggak bisa terlepas dari bersosialisasi dengan orang lain. Orang itu menghargai diri kita itu kan apa ya? Coba yang menjadi penghargaan bagi kita apa? Salah satunya adalah harta. Orang berilmu dihargai iya, tapi biasanya hanya momentum. Pada saat taklim, kalau pada saat kerja bakti sama kita. Mau ustadz, mau warga biasa, rame-rame kita. Tapi pas begitu taklim baru dihormati. Tapi kalau orang punya duit, kaya, di mana tempat dihormati sama orang Pak? Bapak pernah ngerasain nggak jadi orang kaya? Jadi orang kaya itu dihormati Pak. Ya. Makanya dikatakan kemuliaan dunia itu dengan harta. Ya. Nah, kemudian ayat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur itu maksudnya adalah dalam konteks yang lebih luas, bahwa kehidupan kita ini hanya sebatas sadar gurau saja. Dunia itu laibun walahun saja. Ya. Makanya dalam hal ini kita harus bisa memposisikan diri. Di satu sisi jangan terlena dengan harta, di sisi yang lain dengan harta harus mampu menjaga marwah agama. Ya. Jadi kita nggak boleh banyak minta sama orang, karena orang yang banyak minta, yang tadi saya bilang kelutak itu biasanya harga dirinya nggak ada. Ya. Makanya saya tuh kurang setuju kalau kita tuh diajarin sama pemerintah dapat BLT, dapat BSP, itu kurang setuju Pak. Ya, lebih baik carilah lapangan pekerjaan, membuat orang itu punya di bawah. Jangan orang disuruh ngantri nungguin BLT. Hina kita Pak. Ya, kalau saya pribadi begitu Pak. Memang nggak pernah dapat BLT sih. Ya. Karena apapun, orang yang tangannya di bawah itu pasti lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan orang yang memberi. Makanya Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada orang yang tangannya di bawah. Makanya sebisa mungkin lah ya kita menghindarkan diri dari, mohon maaf saya cerita sedikit Pak. Sedikit lagi aja Pak. Majelis kita itu majelis yang besar Pak. Umatnya udah puluhan ribu. Tapi subhanallah Pak itu nggak pernah minta, nggak pernah membuka sumbangan, nggak pernah bikin donasi. Orang yang nyumbang di sana nggak kenal, nggak dikasih. Pejabat nggak boleh, orang kaya nggak mau. Itu Pak Kiai Pak. Beliau menjaga betul jangan sampai majelis yang beliau bangun itu ada uang subhatnya. Beliau hanya menerima dari khusus jamaah. Saya tegaskan Pak, khusus jamaah. Selain jamaah beliau nggak terima. Bapak bisa buktikan nanti bahwa uang berapa nanti datang ke sana, kucuk-kucuk datang, ya Pak Kiai menyumbang. Nanti paling pagi, Bang, ini saya terima ya uangnya ya. Nanti saya tambahin, nanti taruh atau kasih di tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Itu Pak Kiai begitu Pak. Kenapa? Banyak sekali contohnya, para jenderal, para konglomerat, bahkan mohon maaf orangnya Tommy Winata Pak, orang yang paling kaya di negara kita pernah datang ke sana, ngomong Pak Kiai minta set plan-nya majelis ini.
mau berapa tingkat tadi saya yang bangunin, nggak dikasih Pak. Bikin masjid aja itu nggak sama sekali nggak terima sumbangan dari keluarga. Datang cinta pagi, boleh nggak saya nanti bantu? Apa jawabnya? Pak, mohon maaf, ini dananya udah cukup. Jamaah kita banyak, mereka ada yang patungan sekian, padahal mah enggak Pak. Ya, padahal mah enggak. Tapi biar yang nyumbang itu enggak tersinggung, yang kedua ingin mengangkat derajat murid-murid beliau, nolaknya dengan halus. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi hari ini dia ikhlas. Suatu saat ketika nanti ada masalah, ungkit-ungkit Pak. Contoh, mohon maaf banget, contoh. Ada satu masjid. Ketika dia menjadi DKM, mungkin pas lagi banyak rezeki nyumbang banyak tuh. Wah, semen ini segala macam. Begitu nanti udah nggak jadi DKM, terus punya konflik dengan DKM yang mungkin 4-5 tahun setelahnya atau mungkin 10 tahun yang akan datang, ngadu. Dulu kalau bukan karena gua yang jadi DKM, kalau bukan karena gua yang bangun, wah, jadi ikhlasnya jadi hilang Pak. Kan banyak kasus begitu kan? Nah, yang dihindari oleh Pak, DKM-nya keluar deh. Ya. Jadi yang dihindari Pak itu begitu, jangan sampai amal kita rusak karena tadi itu. Makanya beliau jaga betul majelis beliau, jangan sampai masukkan uang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi cukup kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya menyikapi jawaban yang ditanyakan Pak Tadi. Tadi sampaikan bahwa jawaban terkait dengan bacaan Al-Fatihah itu dikaitkan dengan tempat dan dicontohkan waduha waduha. Tadi dicontohkan. Nah kemudian kalau memang seperti itu, bagaimana terkait dengan makna? Terkait dengan makna, bukannya apabila berbeda satu huruf, misalnya kata dia itu dibacanya hak jadi hak itu membuat lain makna dan membuat lain arti, bisa saja dengan salah baca itu menjadi kelakar. Dia mohon penjelasan terkait dengan jawaban yang tadi yang dapat bisa dilihat dengan tepat ya, dan dicontohkan dengan waduha waduhe, artinya itu berbeda kan ya. Nah ini kita bukan lagi belajar bahasa Arab, bukan lagi belajar bahasa, tapi ini adalah belajar Al-Quran. Apakah boleh bacaan huruf-huruf di Al-Quran itu dibaca dengan disesuaikan dengan logat-logat tempat? Terima kasih. Menyambung dari Ustaz. Ada lagi? Lagi Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu aslinya la harfan wala sautan. Jadi Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu sebenarnya kan tidak bersuara, tidak berhuruf. Ya, kemudian bergradasi, bertransisi. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun itu dalam kondisi berangsur-angsur setelah Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Samaud Dunya, langit pertama. Ya. Nah dari langit pertama itu kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun lebih. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Al-Quran dulu itu ya, pertama kita bicara huruf dulu. Dulu Al-Quran itu hurufnya itu enggak sebagaimana yang kita baca hari ini Pak. Dulu itu baca Pak, ya, kemudian tak dengan sa itu enggak bisa kita membedakan. Mana dibaca bismillah, mana dibaca nismillah, tismillah, itu enggak bisa orang membacanya itu kalau enggak ada tanda. Makanya
ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah seorang ulama tabi'in. Beliaulah orang pertama kali yang menulis huruf Al-Quran. Kita jadi tahu mana bismillah, mana nahnu, pokoknya sama-sama begini. Kalau Pak dikasih titik bawah, itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, berbicara dengan lahja, orang Sunda itu agak susah ngomong F atau P, apa gimana? Fa, ya, fa susah Pak. Dalam satu ruang lingkup satu negara kita aja udah punya jadal yang berbeda-beda. Ya, apalagi dalam konteks dunia. Nah, rasm Al-Quran yang hari ini kita pegang itu adalah Utsmani. Perlu Bapak ketahui juga bahwa ketika Al-Quran ini dikumpulkan, para sahabat itu punya versi yang berbeda-beda. Makanya kalau Bapak, Ibu pernah mendengar katanya orang Syiah punya Al-Quran sendiri, itu sebenarnya di satu sisi benar, di sisi yang lain juga salah. Jadi Ali itu punya kitab Al-Quran sendiri sebenarnya Pak. Bukan Al-Quran, yang membedakan adalah di samping Al-Quran itu ada kayak tafsir gitu Pak. Kalau bacaan Al-Qurannya sama, tapi tafsirnya berbeda. Ya, ditulis asbabun nuzulnya apa, kapan ini terjadi, ya. Dan itu dijadikan pegangan oleh orang-orang Syiah sekarang. Tapi Al-Qurannya sama. Sampai ngecek Pak. Memang betul sih Al-Qurannya sama, beda sih sama. Ya, saya punya Al-Quran, nanti kalau Ustaz Ramdan ingin tahu Al-Quran dari Iran, nanti saya punya itu. Ya. Jadi apakah dengan berubahnya sighah atau berubahnya apa namanya ini, lafaz makharitul huruf kemudian berubah? Sekarang saya tanya ibu-ibu yang orang Sunda, kira-kira ketika contoh kata yang nggak bisa huruf fa apa ya? Khayalan pala. Apakah itu merubah makna? Ya. Ya. Jadi apalagi ini bahasa-bahasa yang sifatnya qalbiyah. Ya. Dan terkait dengan wadduha itu Bapak bisa cari banyak referensinya Pak. Mungkin Ustaz lebih paham lagi. Bisa mungkin di-spill sebentar kita dijelaskan ke beliau. Baik, terkait tadi ya yang ditanyakan ini sepemahaman saya. Kalau wadduha wal laili idza saja itu berbeda. Jadi di dalam ilmu qiraat itu kan ada qiraat sab'ah saja. Nah, ada satu riwayat yang membaca ha diberikan menjadi e, ya, majri wadduha. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan Ustaz Tina, majruha menjadi majri ha, itu memang di riwayat Hafiz An-Asim memang seperti itu, dan itu masuk dalam gharibul Quran atau gharibul ayat. Hanya ada satu dalam Al-Quran di dalam riwayat Hafiz An-Rus, di riwayat Hafiz yang biasa dikonsumsi oleh Indonesia ini sedikit menambahkan terkait makhrajul huruf lahdul jali atau lahdul khafi. Memang ada penjelasan secara khusus yang sebenarnya itu akan kita programkan, yang awalnya itu di Desember dimundurkan ke Januari, itu akan ada pelatihan surat Al-Fatihah. Gitu saja. Jadi kalau misalkan yang mau secara spesifik menanyakan, silakan di bulan Januari kita lagi mencari materi yang memang memiliki kemampuan Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi kabarnya begitulah Pak ya. Jadi ini menanggapi tentang pertanyaan beliau. Mungkin kalau bacaan ini kan, ya jujur saya tidak mendalami sedalam beliau tentang 7 bacaan. Bahkan sekarang itu sudah berkembang, bukan hanya 7, 10 gitu kan. Dan terus akan begitu. Memang itulah ilmu pengetahuan, selalu berkembang. Barangkali itu Pak ya yang bisa sampaikan.
Cukup ya Bapak ya. Kita lanjutkan lagi kita di sesi waktu yang akan datang. Pak Ustaz. Mari sajalah kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bismillahil Fatihah. Wa bimujizatil Fatihah. Wa barakatil Fatihah. Bissalamatil Fatihah. Allahumma ya farijal wa ya kashifal gham ya man ya'tihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Waj'alna min ahlil ilmi wal iman wa taqwa wal istiqamah wa la taj'alna min ahli su'il khatimah. Rabbana taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa dhulna wa siyama wa tamin taksiruna ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.